Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ainun. Alhamdulillah. Bu Ainun, saya kemarin kan WA panjenengan. Saya ada sesuatu yang ingin saya ngobrolkan sama Bu Ainun. Saya minta waktunya Bu Ainun untuk mendengarkan obrolan saya. Wah, sepertinya serius sekali nih Bu Umi. Ada perbincangan apa Bu Umi? Insya Allah saya bisa. Ada waktu Bu buat jenengan untuk ngobrol saat ini. Terima kasih Bu. Gini Bu, saya ada sedikit permasalahan. Di sini permasalahan itu ada di lembaga saya Bu. Gini, rekan-rekan di sekolah saya itu kurang antusias Bu dalam menerapkan kegiatan literasi yang sudah saya sampaikan melalui BIMTEK kemarin Bu. Jadi setelah BIMTEK itu ternyata kok tidak ada aksi nyatanya dari teman-teman setelah saya BIMTEK itu Bu. Begitu Bu Ainun. Oh begitu. BIMTEK-nya itu tentang apa Bu? BIMTEK-nya itu tentang meningkatkan literasi peserta didik Bu. Kemarin itu yang dikirim di lembaga saya itu kebetulan saya Bu yang dikirim. Kemudian tugas saya adalah mentransfer yang saya peroleh ke teman-teman, nanti berbagi praktik baik untuk Bu Ainun. Oh nggih, seperti itu. Jadi jenengan setelah BIMTEK itu ingin mendiseminasikan seperti itu Bu? Nggih, sampun nggih. Nggih. Berapa hari Bu BIMTEK-nya kemarin Bu? Kurang lebih kemarin tuh 2 hari Bu Ainun. BIMTEK-nya 2 hari. Baik. Apa harapan yang Bu Umi inginkan dari percakapan kita kali ini Bu? Yang saya harapkan sih saya dapat solusi nantinya Bu Ainun dengan permasalahan saya ini. Dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Ainun nanti saya mungkin dapat pencerahan, dapat solusi untuk menyelesaikan masalah saya ini Bu Ainun. Alhamdulillah, semoga dari perbincangan ini harapan jenengan bisa terselesaikan juga ya Bu. Saya sendiri juga membantu sekemampuan saya ya Bu Umi. Ibu, kira-kira Bu Umi menurut jenengan kenapa Bu guru-guru, rekan guru di lembaga jenengan itu kurang antusias dalam kegiatan literasi tadi Bu, dalam penerapannya? Kalau menurut saya ya Bu, hal-hal yang menyebabkan rekan-rekan di sekolah saya itu kurang antusias itu yang pertama itu karena pembiasaan literasi di lembaga kami itu memang belum pernah dilakukan Bu selama ini Bu. Jadi di lembaga kami belum pernah melakukan literasi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua itu karena keterbatasan dari buku bacaan yang ada di sekolah kami. Begitu Bu Ainun. Baik. Jadi karena kekurangan antusiasnya itu dikarenakan kurangnya buku ya Bu. Buku teks, kemudian pembiasaannya kurang ya Bu. Menurut Bu Umi, perkiraan buku teks yang ada di sekolah jenengan berapa Bu? Apa sudah mengakomodir siswa-siswa juga? Setelah saya teliti, saya amati buku-buku teks di sekolah kami ternyata memang tidak mencukupi Bu untuk seluruh peserta didik yang ada di sekolah kami, karena memang sekolah saya kan memang ada di pinggiran Bu. Jadi untuk buku-buku itu ya kekurangan dari pemerintah pun juga minim sekali Bu bantuan itu Bu. Apalagi dari wali murid, kalau misalkan disuruh untuk beli sendiri kayaknya memang kesulitan banget Bu Ainun. Kira-kira nih menurut Bu Umi, apa hal yang harus jenengan terapkan dulu agar guru-guru tersebut antusias Bu
untuk melakukan kegiatan literasi yang ada di sekolah, Bu? Oke. Kalau saya sih setelah itu saya berupaya menjadi teladan dulu, Bu. Saya menerapkan pembiasaan literasi itu di kelas saya dulu. Jadi saya biasakan 15 menit sebelum pembelajaran itu anak-anak saya ajak untuk literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, Bu. Kemudian saya juga mencari referensi buku-buku yang bisa diunduh. Kan sekarang di laman-laman tuh online banyak buku ya, Bu, ya, itu yang bisa diunduh untuk memenuhi kebutuhan buku bacaan di sekolah atau terutama di kelas saya dulu, Bu Ainun. Iya, betul. Dari kegiatan yang tadi akan jenengan rencanakan, itu tadi menurut saya juga, Bu, itu sudah bagus apabila bisa dikerjakan dengan cara terus menerus ya, Bu. Betul sekali, Bu. Kalau buku tulis buku referensi yang online itu melalui blog ataupun melalui web itu bisa jenengan ambil juga seperti itu. Terus menurutnya Bu Umi, kondisi ideal seperti apa, Bu, yang ingin jenengan harapkan pada rekan-rekan guru jenengan yang ada di lembaga, Bu? Kalau sih namanya harapan ideal ya, Bu, ya. Iya. Kalau menurut saya sih, Bu, di antara kalau ada ratingnya, biar rating 1 sampai 10 itu antara 6 sampai 7 itu sudah bagus, Bu, karena memang ini di saya masih mengawali, ngoten, Bu. Jadi butuh motivasi yang kuat kepada rekan-rekan sejawat untuk memulai pembiasaan literasi ini. Baik, Bu. Jadi dari sekitar rating tadi ya, Bu, 6 sampai 7 tadi ya, Bu, itu bisa jenengan target untuk mendapatkan apa yang akan jenengan harapkan berupa antusias dari rekan-rekan guru ya, Bu, sehingga dari target tersebut bisa jenengan ambil sesuatu hal positif ya, Bu. Kemudian kalau boleh tahu nih, Bu, kegiatan literasi dalam pembiasaan di sekolah Ibu itu apa yang Ibu lakukan, Bu, supaya kegiatan literasi itu bisa berjalan dengan lancar, Bu? Yang pertama tentu tadi ya, saya harus menjadi teladan dulu, karena harus jadi teladan. Nah, karena kalau misalkan kalau yang BIMTEK aja belum melakukan, betul, kemungkinan ya untuk teman-teman ya sulit untuk mengikuti juga. Jadi saya sebagai seorang guru yang sudah BIMTEK kemudian memberi motivasi, kalau saya tidak ada aksi nyata tentunya kurang bagus juga, Bu. Jadi saya setiap hari itu yaitu tadi literasi di kelas saya. Jadi di kelas saya itu saya bentuk pojok baca, Bu Ainun. Oh iya, betul. Ada pojok baca juga ya, Bu. Anak-anak sebelum pembelajaran saya arahkan ke pojok baca, anak-anak mengambil buku bacaan apapun yang dia suka. Kemudian saya itu setelah itu saya juga membuat jurnal, Bu. Jadi untuk anak-anak, Mbak, sudah ada bisa terkontrol. Misalkan satu anak itu mengambil buku, nah kalau kemudian dia tidak selesai kan ada catatannya, jadi bisa dilanjutkan untuk kemudian hari. Oh iya, wah, rencananya sudah bagus sekali ya, Bu. Kemudian dukungan seperti apa yang Bu Umi inginkan dari sekolah agar rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar dan berhasil, Bu? Nah, tentunya dukungan ya, pertama dukungan pasti dari rekan-rekan sejawat, yaitu terus sebenarnya saya harus terus bermotivasi mereka, Bu, rekan-rekan sejawat untuk pada kami demi meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Kemudian yang kedua tentunya saya tidak lupa untuk koordinasi dengan kepala sekolah, tentang ini para sekolah juga bisa
menghimbau, tidak memotivasi juga kepada guru-guru rekan sejawat saya untuk menerapkan hal yang sama di kelasnya masing-masing. Begitu Bu Ainun. Oh ya. Wah, kegiatan ini sudah terancang dengan bagus ya Bu, untuk menerapkan pembiasaan literasi mulai dari pembiasaannya sehingga memunculkan antusias pada guru tadi. Kemudian Bu Umi, kira-kira nih Bu Umi kalau di rating antara 1 sampai 10 kan Bu Umi tadi sudah bilang ya 6 sampai 7 ya Bu. Gambaran seperti apa saya untuk program saya Bu? Oh nggih, gambaran seperti apa? Oh nggih Bu. Gambaran seperti apa Bu 6 sampai 7 itu sehingga antusias dari guru itu bisa muncul Bu? Berarti kalau antara 6 7 itu berarti guru-guru sudah mulai action Bu. Oh iya. Mungkin di kelasnya sudah mulai ada pojok baca dan menyediakan buku bacaan mungkin yang bisa di-download dari laman-laman online tadi yang disediakan untuk anak-anak. Kemudian juga tadi sudah mulai dengan jurnal-jurnal yang seperti saya lakukan tadi. Iya. Ngoten Bu Ainun. Kira-kira nih Bu Umi, rencana aksi jenengan ini dilakukan mulai kapan Bu? Kalau menurut saya sih pinginnya secepatnya Bu, segera. Saya berharap dalam waktu mungkin 1 bulan ke depan ini rencana saya sudah bisa saya laksanakan sehingga nanti saya bisa melihat hasilnya Bu, supaya ada hasilnya, ada progresnya, betul Bu Ainun. Iya. Jadi nanti kalau sudah rencana ini sudah matang benar, pasti hasilnya juga bisa-bisa melebihi dari 6 sampai 7 itu tadi ya Bu ya. Ya semoga akan lebih baik lagi dari targetnya. Kemudian apa komitmen Bu Umi agar rencana ini bisa dilakukan dan diterapkan di sekolah Bu? Kalau komitmen saya sih ya tadi itu berarti saya tidak bosan-bosannya Bu untuk selalu memberi motivasi kepada rekan-rekan sejawat untuk melakukan literasi ini di sekolah secara rutin dan berkelanjutan sehingga nantinya literasi ini akan menjadi budaya di sekolah kami, menjadi budaya positif begitu Bu di sekolah kami. Iya. Wah, komitmennya juga sudah matang betul ya Bu Umi. Semoga dari komitmen itu ada tindak lanjut yang secara terus menerus bisa dilakukan di sekolah Bu Umi. Oke, amin, amin. Kira-kira Bu Umi ada lagi yang mau diceritakan nih? Untuk saat ini saya kira cukup Bu Ainun. Oh iya. Bagaimana perasaan Bu Umi tadi yang kalau kita skala antara 1 sampai 10 nih, perasaan setelah bercerita ini bagaimana Bu? Nah ini alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Bu Ainun juga masalah saya, sekarang perasaan saya ini lega Bu. Kalau tadi Bu Ainun antara rating 1 sampai 10 kayaknya sudah 9 ini Bu. Alhamdulillah. Berarti sudah lega sekali saya. Oh ya Bu ya. Saya sudah bisa dengan ngobrol dengan Bu Ainun, saya bisa menemukan solusi-solusi dengan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu Ainun. Iya. Ya semoga rencana Bu Umi berhasil dan sukses. Jangan lupa calling saya dan cerita lagi Bu. Insya Allah saya ada waktu. Bila Bu Umi mau bercerita dan saya longgar, saya juga akan siap untuk membantu Bu Umi. Oke, siap Bu. Setelah nanti saya action, pasti saya akan cerita-cerita tentang hasilnya kepada Bu Ainun. Terima kasih Bu Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Bu. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Ainun, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Umi. Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf ya Bu Umi, saya menghubungi Bu Umi untuk bercerita nih Bu. Apakah saya mengganggu Bu Umi? Sama sekali tidak Bu.
Iya, saya lihat kok wajahnya Bu Ainun kok ada yang sesuatu yang mengganjal. Monggo Bu Ainun, saya siap mendengarkan apa yang panjenengan ceritakan. Sama sekali tidak mengganggu waktu saya, Bu. Monggo. Oke, terima kasih Bu Mi atas waktunya. Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang ingin saya ceritakan pada Bu Umi. Semoga Bu Umi juga mendapatkan gambaran dari apa yang saya berikan dan bisa membantu saya Bu mendapatkan solusi ini. Oh, berarti dengan obrolan ini Bu Ainun mengharapkan ada solusi, nggak solusi yang bisa memecahkan masalah yang Bu Ainun hadapi. Kalau saya boleh tahu nih Bu, masalah apa Bu yang saat ini mengganjal di pikiran panjenengan? Iya, jadi begini Bu, saya punya satu murid Bu. Saya mengajar di mata pelajaran IPA, dan murid ini dalam pelajaran IPA yang saya ajar itu tidak antusias Bu, dan dia tidak bersemangat dalam belajar, dan dia juga jarang dalam mengerjakan tugas, baik itu tugasnya PR ataupun tugas di kelas seperti itu. Jadi ini yang membuat saya sedikit pusing Bu menghadapi anak tersebut. Jadi Bu Ainun punya masalah dalam pembelajaran IPA. Itu ada satu murid gitu ya yang semangat, kurang antusias, kadang bahkan anak ini sampai jarang mengerjakan tugas. Enggak Bun, memang anak ini anak yang di satu sisi juga di kehidupan rumahnya mempunyai tinggal bersama neneknya Bu, jadi kurang kasih sayang juga Bu. Kalau boleh tahu bagaimana untuk pembelajaran IPA yang kemarin, metode pembelajaran apa yang Bu Ainun gunakan? Metode yang saya gunakan selama ini kalau di pembelajaran IPA itu saya sudah menggunakan video pembelajaran. Kemudian dari video itu mereka mendapatkan LK, berdiskusi dengan temannya untuk mencari solusi dari LK tersebut dan melakukan kegiatan demonstrasi atau presentasi Bu dari kegiatan itu. Jadi dari situ mereka setelah melakukan demonstrasi juga bersama-sama mengambil suatu kesimpulan, dan guru saya sebagai guru juga melakukan elaborasi sendiri, dan di akhir pembelajaran juga ada refleksi pembelajarannya Bu. Wow, sebenarnya rencana Bu Ainun itu sudah bagus pada pembelajaran IPA, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, ada video pembelajaran, ada diskusi kelompok, presentasi. Nah, kemudian kalau menurut pengamatan Bu Ainun nih, mengapa dengan metode yang sedemikian rupa itu anak ini kok masih kurang antusias Bu Ainun? Iya, kemarin Bu saya juga pernah memanggil anak tersebut. Saya cari latar belakangnya, kemudian saya tahu dia tinggal bersama dengan neneknya, dan orang tuanya itu kerja di luar negeri Bu. Nah, kemudian saya melakukan asesmen juga, asesmen awal, sehingga saya tahu kalau anak tersebut punya gaya belajar yang kinestetik Bu. Oh, jadi memang dari latar belakang keluarga memang kurang mendukung Bu, karena anak ini mungkin bersama neneknya, orang tuanya di luar negeri, sehingga mungkin untuk belajar di rumah pun anak ini tidak ada yang bersama, tidak ada yang menuntun. Iya, tidak ada yang menuntun itu tadi. Kemudian kira-kira Bu, kira-kira untuk kondisi ideal yang Bu Ainun harapkan pada murid tersebut bagaimana Bu? Saya inginnya anak tersebut mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu, baik itu di dalam kelas dia aktif, kemudian
dalam kegiatan tugas pembelajaran juga mengikuti dan mengumpulkan tugas seperti itu, Bu. Ya memang kita sebagai guru memang kita juga harus punya target yang ideal untuk kita, Ibu ya. Nggih, Bu. Kalau memang begitu, apakah ada yang bisa Bu Ainun lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak ini, Bu? Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar anak ini, saya harus menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Seperti ice breaking yang seperti bergerak-gerak gitu, Bu. Jadi tidak hanya bertepuk, jadi ada berpindah-pindah tempat seperti itu. Kemudian pembelajarannya bisa saya lakukan di luar kelas, Bu. Sehingga adanya media yang menarik juga membuat siswa ini menjadi minat belajarnya tinggi dan mau belajar bersama dengan teman-temannya, termasuk juga dalam mengumpulkan tugas, Bu. Pasti antusias sekali dalam mengumpulkan tugas. Wow, luar biasa, Bu Ainun. Pencapaian yang jenengan akan laksanakan untuk mencapai ideal tadi ya. Iya. Rating nih, Bu. Iya. Antara 1 sampai 10, kira-kira seberapa tingkat keberhasilan dari metode yang ingin Bu Ainun terapkan murid panjenengan ini? Iya. Kalau saya rating, Bu, keberhasilan tersebut antara 8 sampai 9, Bu. Jadi keberhasilannya dari anak-anak dan teman-teman sekitarnya juga bisa belajar dengan senang, bersemangat dalam menerima pembelajaran, Bu. Wow, mudah-mudahan apa yang menjadi target Bu Ainun bisa tercapai ya. Amin. Kemudian, siapa Bu Ainun yang sekiranya itu dalam untuk melancarkan program panjenengan, metode pembelajaran panjenengan, siapa yang bisa membantu untuk menyelesaikan rencana aksi Bu Ainun ini? Ya, di sekolah saya itu di kombelnya ada kombel mata pelajaran serumpun, Bu. Kalau IPA itu dengan matematika, saya akan bersama dengan Bu Lucy juga bisa meningkatkan berhitungnya anak-anak dan juga akan memberikan sesuatu hal metode pembelajaran yang bervariatif. Selain itu, saya juga akan berbicara langsung, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah agar kegiatan ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain, dan hasilnya juga saya akan komunikasikan dengan orang tua agar pembelajaran ini juga bisa berjalan lancar, termasuk di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran KSI juga yang sudah kita pelajari itu, Bu. Wow, luar biasa sekali. Berarti nanti Bu Ainun ingin berkolaborasi ya, kolaborasi dengan tadi guru mapel, kemudian juga ingin menyampaikan sekolah sebagai bentuk dukungan ya, Bu. Sebagai bentuk dukungan. Kira-kira kapan Bu itu akan dilakukan, Bu Ainun? Perkiraan saya melakukannya minggu depan, Bu, karena awal tahun ajaran baru ini dengan semangat baru. Kemarin anak-anak juga MPLS ya, Bu. Kemudian dari minggu depan itu saya akan melakukan pembelajaran yang akan bisa meningkatkan semangat dan menyenangkan dalam pembelajaran, Bu. Ya. Tentunya, iya. Baru semangat baru, metode juga harus baru. Ya, betul. Semangat. Iya, pembelajarannya nanti berpihak pada murid tentunya ya, Bu. Ya, bagus Bu Ainun. Kemudian komitmen apa yang direncanakan agar rencana yang sudah Bu Ainun rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik? Iya, komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya akan konsisten, Bu, dan belajar terus menerus agar segala informasi yang saya dapatkan mengupdate-nya, kemudian mengkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik itu di dalam ataupun di luar sekolah, sehingga ada peningkatan kompetensi diri, Bu, pada diri saya sebagai pendidik melalui metode yang menarik tadi, kemudian memperhatikan gaya belajarnya
dan sehingga saya akan pastinya nih Bu, kehadirannya akan dinantikan dan dirindukan oleh murid Bu. Wow, luar biasa Bu Ainun komitmen yang dibuat, semoga bisa terlaksana nih Bu. Amin, iya Bu. Semoga lancar. Amin. Untuk ini Bu, nanti kita kan tadi sudah ngobrol-ngobrol nih. Nggih. Nanti Bu Ainun sebelum kira-kira bagaimana perasaan Bu Ainun saat ini? Kalau misalkan ada rating 1 sampai 10, berapa rating yang Bu Ainun capai saat ini? Iya, perasaan saya dari rating 1 sampai 10, saya perasaannya sekarang sudah hampir-hampir 10 nih Bu, antara 9 10 nih ya Bu. Ya, sempurna. Jadi saya berbincang dengan Bu Umi, saya mendapatkan solusi, Bu Umi juga menggali dengan baik apa yang akan saya lakukan. Sehingga dari perbincangan ini mendapatkan gambaran secara umum apa rencana aksi yang akan saya lakukan Bu untuk menghadapi masalah ini. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu utarakan ke saya? Mungkin masalah lain Bu Ainun? Tidak, saya rasa cukup Bu. Saya berterima kasih kepada Bu Umi, saya bisa menemukan solusi, dan mohon maaf kalau lain waktu saya akan menghubungi Bu Umi nih untuk menceritakan kembali hasilnya ya Bu. Dan semoga Bu Umi ada waktu longgar ya Bu. Oh, sama sekali tidak mengganggu Bu Ainun, malah saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Ainun. Nah, tentunya untuk kedepannya saya juga ingin tahu, penasaran bagaimana hasilnya dengan rencana aksi yang Bu Ainun. Nah, nanti jangan lupa WA saya untuk ngobrol-ngobrol lagi Bu Ainun. Iya, saya juga senang bisa berbicara langsung dengan Bu Umi, sehingga sewaktu-waktu kalau ada berbeda masalah juga boleh ya Bu. Oh iya, pasti saya juga mendapatkan gambaran, dan terima kasih pada Bu Umi sudah mau membantu saya ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.